Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mawardi dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas B dengan NIM 22.01.0.0057. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis dan perancangan sistem profil CV TNG kreatif berbasis website. Analisis ini saya buat sebagai ujian tengah semester 4 tahun akademik 2023-2024. Dalam presentasi ini saya akan menyampaikan yang pertama nanti ada pendahuluan, yang kedua nanti ada atau di bab 2 nanti landasan teori, dan bab 3 itu metodologi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pentingnya website sebagai platform media untuk mencari informasi dan sasaran komunikasi perusahaan CV TNG kreatif. Peran prototipe sebagai metode adalah pengembangan sistem yang memungkinkan pembuatan rancangan atau model untuk menggambarkan suatu atau proses kerja sistem. Rumusan masalah. Di sini yang pertama ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama tidak adanya website resmi CV TNG kreatif yang mengakibatkan kurangnya aksesibilitas informasi, ketergantungan promosi tradisional, dan potensi kehilangan daya tarik konsumen. Permasalahan yang kedua, ada terbatasnya platform untuk promosi serta kurangnya strategi pemasaran digital untuk menjangkau audiens online. Ketiga, kehilangan peluang bisnis atau pertumbuhan karena tidak memiliki kehadiran online. Yang keempat, tidak menggunakan metode pengembangan sistem yang tepat seperti prototyping dalam menghambat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan solusi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta memahami kebutuhan pelanggan dan efisiensi merancang solusi yang efektif. Bab 2 landasan teori. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dari Dias Ramadan dan Nunik Pratiwi mengenai pembangunan sistem informasi berbasis website pada perusahaan percetakan, menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, seperti kebutuhan pelanggan untuk memesan secara online dan pengelolaan pesan yang masih manual. Penggunaan metode prototipe dalam pembangunan aplikasi web berhasil meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses penjualan barang dan pengelolaan pesanan. Penelitian selanjutnya dari Rusdi Umar, Purwono, Muhammad Nasir Hafiz, Haris Hudaybi, Hanif, Vijaya Bima Dwi Sakti, dan Dewi Arsita Faruk. Penelitian ini membahas
tentang pengembangan sistem manajemen percetakan pada CV Sumber Bahagia Krasindo, Jakarta, dengan metode prototipe. Mereka menekankan pentingnya adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan percetakan, terutama dalam merekam data order dan pelanggan efisien dan sistematif. Penelitian yang ketiga dari Eli Oktavianti dan Heri Mulyono. Penelitian ini membahas analisis dan perancangan sistem informasi promosi berbasis web pada CV Agung Jaya bersama. Mereka mengidentifikasi masalah promosi perusahaan yang masih terbatas dan merancang sistem informasi promosi berbasis website sebagai solusi potensial. Meskipun demikian, penelitian ini menyoroti perlunya pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal keamanan data dan fitur notifikasi. Landasan teori. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah suatu kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan atau memenuhi suatu proses tertentu. Sistem memiliki tatanan atau keterpaduan yang mengatur hubungan antar komponen-komponennya dan mengatur setiap komponen memiliki fungsi dan tugas khusus yang berperan dalam mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, informasi adalah data yang melalui proses pengelolaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar atau alat untuk mengambil keputusan yang tepat. Informasi memiliki nilai karena telah diproses dan disajikan secara yang memungkinkan penggunanya untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Analisis merupakan suatu proses pemecahan atau penguraian suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau terperinci. Tujuannya dari analisis adalah untuk memahami tanda-tanda atau karakteristik dari setiap komponen sehingga hubungan antar komponen-komponen tersebut dalam konteks keseluruhan terpadu. Perancangan adalah proses merancangkan atau mengembangkan solusi untuk memenuhi suatu tujuan atau kebutuhan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi ini melibatkan pengembangan sistem atau aplikasi komputer dengan merancang struktur antarmuka pengguna, algoritma, dan komponen-komponen lainnya. Database adalah data struktur yang disimpan dan dikelola secara sistematis dalam suatu sistem komputer. Tujuannya adalah menyimpan, mengelola, dan memberikan akses efisien terhadap data yang digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Kemudian selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Macam-macam UML antara lain ada use case, class diagram, sequence diagram, activity diagram, komponen development diagram, dan design interface. Selanjutnya bab 3
Di sini ada sejarah singkat dari CV-TNG Kreatif itu sendiri, di mana CV-TNG Kreatif memiliki sejarah yang inspiratif dalam dunia percetakan dan desain. Didirikan oleh individu yang memiliki passion yang sama dalam menyajikan desain yang unik dan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dan inilah adalah logo dari perusahaan CV-TNG Kreatif itu sendiri. Kemudian flow map-nya yang berjalan seperti apa? Di lapangan sendiri yang saya mengamati, yang pertama ada proses penerimaan pesanan, di mana pelanggan nanti memesan entah itu undangan atau desain lainnya. Kemudian yang kedua ada konfirmasi pemesanan, di mana nanti pemilik atau penjual nanti mengkonfirmasi apakah desainnya ini sudah disetujui dari pihak pelanggannya. Kemudian nanti ada transaksi, di mana transaksi ini seperti kita ketahui adalah proses pembayaran. Prosedurnya bagaimana? Prosedur yang berjalan dalam CV-TNG Kreatif, yang pertama ada penerimaan pesanan. Yang kedua itu pengiriman produk. Analisis permasalahan sistem yang berjalan. Dalam hal ini saya selaku pelaku analisis menganalisis tempat serta sistem yang berjalan dalam CV-TNG Kreatif sendiri. Ditemukan yang pertama kurangnya kehadirannya online. Yang kedua terbatasnya proses pemasaran dan penjualan. Yang ketiga tidak adanya penggunaan metode pengembangan sistem yang tepat. Kemudian dari pihak CV-TNG Kreatif sendiri mengusulkan ada beberapa analisis kebutuhan sistem usulan. Dalam analisis kebutuhan sistem usulan akan ditetapkan persyaratan sistem dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan CV-TNG Kreatif, termasuk kemampuan pemesanan secara online, pengelolaan inventaris, pelacakan pesanan, integrasi metode pembayaran, dan fitur pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua atau yang B, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data sendiri, di sini saya menggunakan 3 metode. Metode yang pertama ada metode observasi. Di mana metode observasi sendiri melibatkan pengumpulan data secara langsung
dengan mengamati proses operasional di TNG Kreatif. Kemudian yang kedua, ada wawancara. Dilakukan dengan mewawancarai pemilik atau pihak berwenang di CV TNG Kreatif untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, ini ada studi pustaka, di mana penggunaan literatur dan buku terkait serta jurnal ilmiah nasional untuk mendapatkan wawasan dan penambahan yang lebih tentang pengembangan sistem informasi. Kemudian metodologi pengembangan sistem, yang pertama ada pendekatan prototype. Pendekatan ini memungkinkan literasi cepat dalam pengembangan sehingga sistem dapat diuji dan disesuaikan dengan kebutuhan dan umpan balik pelanggan. Kemudian di dalam pendekatan prototype sendiri itu ada apa aja? Ada yang namanya communication, di mana mengklarifikasi persyaratan perangkat lunak dan menandai area di mana keterangan lebih lanjut diperlukan. Kemudian selain itu apa lagi? Ada quick plan, di mana iterasi prototipe dilakukan dengan cepat dan pemodelan dilakukan dengan bentuk rapid design. Selanjutnya ada construction of prototype, di mana kita nanti akan membangun sistem prototype dilakukan berdasarkan representasi bagian perangkat lunak yang terlihat bagi pengguna akhir. Kemudian ada modeling quick design, digunakan untuk mendefinisikan fungsi sistem, menampilkan kelas-kelas dari sistem, dan menjelaskan aturan proses bisnis. Kemudian yang terakhir ada development, delivery, dan feedback, di mana peningkatan prototipe disampaikan kepada stakeholder untuk dinilai dan memberikan umpan balik yang kemudian digunakan untuk meningkatkan spesifikasi persyaratan. Ada pertanyaan? Kiranya cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.